geng. Netizen Indonesia, netizen Malaysia itu selalunya berperang terus geng, gitu ya kan. Padahal di dunia nyatanya enggak geng. Saya lama di Malaysia jadi saya tahu warga Malaysia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Saya ini sebetulnya geng batuk gitu, sudah lama geng batuk gitu, batuk berdahak gitu ya. Dan juga tak lupa juga saya menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Ini kebetulan di akhir-akhir ini banyak komentar-komentar miring gitu ya kan di kolom komentar di video saya. Bahkan video saya itu ada beberapa itu terkena dolar kuning gara-gara thumbnail saya gitu kan. Cuman ya kalau makanya saya bilang kalau teman-teman itu warga negara Malaysia, warga Indonesia mau nonton video ini tontonnya jangan setengah-tengah, jangan separuh-separuh, tonton sampai full, tonton sampai penuh, tonton sampai selesai video Hairul Vlog channel ini. Biar komentar di kolom komentar gitu ya. Oh ya, ini banyak juga nih masalah yang bertanya, ada rekapitulasi tenaga kerja 3.0, terus ada lagi masalah repatriasi migran diperpanjang, terus masalah penangkapan immigration Malaysia secara barbar katanya. Bagi saya sih nggak terlalu ini geng gitu kan sih. Setiap akhir tahun mulai dari bulan pokoknya hampir 3 bulan terakhir setelah hampir akhir tahun lah gitu ya, 3 bulan terakhir di akhir tahun itu pasti jabatan immigration Malaysia itu gencar menyerbu pati gitu ya, pendatang asing tanpa izin gitu, tanpa alasan gitu ya kan. Ya tapi sih menurut saya sih ya ini biasanya agenda akhir tahun gitu. Saya udah nggak heran lagi, namanya jabatan imigrasi Malaysia apalagi di akhir tahun itu ya memang cukup gencar deh kan. Nggak tahu kita apa mau ya petutup tahun lah gitu, mau mungkin menaikkan rating popularitasnya gitu biar agak disegan gitu dari pejabat-pejabat lain gitu ya, nggak tahu juga walau alam. Padahal fakta di lapangan kan berbeda gitu ya teman-teman. Dan juga hubungan warga Indonesia dan Malaysia itu di dunia nyata itu berbeda kan dengan di sosial media ya. Di sosial media itu perang terus geng. Netizen Indonesia, netizen Malaysia itu selalunya berperang terus geng, gitu ya kan. Padahal di dunia nyatanya enggak geng. Saya lama di Malaysia jadi saya tahu warga Malaysia itu, ini saya bukan memuji warga Malaysia nanti dia kebesar kepala gitu geng ya. Memang kalau di dunia nyata sih memang warga Malaysia itu bersahabat erat gitu geng. Di Malaysia itu saya sering ya, dan juga banyak kawan-kawan saya warga Malaysia itu di Kuala Lumpur, bahkan di Terengganu, di Johor, di Selangor itu banyak kawan-kawan saya orang Melayu, orang Sabah, orang Sarawak, orang Terengganu gitu geng, banyak semua. Sering saya bahas masalah tentang masalah kisru yang antara netizen Malaysia, netizen ini, kami cuma ngakak-ngakak saja ngopi di kedai mama gitu kan. Saya bilang nih netizen Malaysia ngoceh-ngoceh ini, alah bang tak dapat duit pun, dia ngomong seperti itu, tak ada duit pun tak payah cakap ini risau Konoha. Saya bilang malah saya yang bilang warga Malaysia itu warga Konoha. Saya bilang kamu Konoha, malah dia bilang kamu Konoha kan ya. Sering saya ledek-ledekkan seperti itu tapi enggak sampai berantem gitu. Memang seperti itulah. Ini yang nggak tahu nih netizen Malaysia ini mungkin dia keturunan dari mana netizen yang sosial media ini ya, tapi dari dunia nyata enggak. Itu silakan dilihat video saya, dia yang jauh. Saya sering ngevlog di Kuala Lumpur, bahkan ngevlog di Johor Bahru. Saya sudah keliling-keliling semua dan nggak ada geng yang sejahat apa yang di sosial media netizen gitu ya kan. Tapi ini aneh gitu, kok berbeda gitu ya. Saya bilang itu pertama kali saya yang banyak komentarin itu waktu saya bahas masalah apa ya, bahas masalah pendatang haram lah gitu geng. Kan kata-kata pendatang haram itu kan di Indonesia kan cukup kasar geng, apalagi ini seorang ustadz ya, sama lah kayak si
Gus-Gus itulah kemarinnya, nggak usah kita sebutkan lah ya. Gus-Gus yang kemarin itu kan padahal seorang ahli ulama, seorang ulama gitu, tokoh agama lah gitu, kok menjelekkan orang lain gitu kan, kok menghina orang lain. Nah ini hampir sama kasusnya dengan Ustadz Sopyan ini teman-temannya, itu dibilangnya itu warga Indonesia pendatang haram, peniaga haram, pokoknya apapun haram dibilangnya kan, bang semua haram gitu kan. Padahal kan ya orang itu dikatakan haram itu kan punya sebab dan musababnya gitu ya. Entah dia ditipu agensi Malaysia, entah dia di pura-pura ditipu oleh majikan Malaysia gitu geng, bukan majikan Indonesia. Kan majikan Indonesia nggak ada, karena ada orang-orang Indonesia ini bekerjanya kan di Malaysia gitu geng. Saya sempat sakit hati juga yang mendengar apa yang di sosial media dibilang oleh Ustadz Sopyan ini, katanya wah orang Indonesia pendatang haram kan. Saya bilang wah, tapi saya nggak ikutin live dia karena wah ini kata-kata yang cukup kasar gitu, apalagi sesama umat Islam gitu kan bilang seperti itu kan, wah ini cukup ini kan jatuhnya seolah menghakimi. Padahal kebanyakan orang-orang itu yang pendatang asing tanpa izin ini kadang-kadang ditipu agensi gitu kan, ada ditipu majikan gitu. Ini karena rata-rata korban calling visa Malaysia gitu, kebanyakan seperti ini. Apalagi di Batam itu banyak sekali calok-calok warga Malaysia yang merekrut pekerja dari Indonesia, alasannya dimatikan dulu visa melancongnya 30 hari, nanti setelah mati baru bisa dibuat untuk permit. Padahal kan nggak ada sama sekali dalam kasusnya itu geng, nggak ada sejarahnya gitu visa mati, visa lawatan sosial ataupun visa pelancong itu di overstay gitu kan, bisa untuk ikut permit kerja gitu, nggak ada ceritanya. Coba kecuali kalau memang ada program seperti yang tahun kemarin rekalibrasi tenaga kerja gitu kan, nah itu baru bisa bagi teman-teman yang overstay untuk mendaftar seperti itu bisa, tapi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku gitu, seperti harus di bawah, misalnya itu di bawah tahun sekian dia overstay, ataupun di bawah tahun ini dia overstay baru bisa untuk ikut program rekalibrasi tenaga kerja Malaysia di tahun depan gitu kan. Syaratnya seperti itu. Ini baru overstay mau daftar ikut rekalibrasi tenaga kerja Malaysia ya nggak bisa gitu kan. Kan banyak teman-teman saya yang di Johor, ada juga yang di Terengganu, di Sabah bilang seperti itu, bang. Saya tanya lu kamu overstay-nya kapan? Saya baru 2 bulan bang overstay, ya nggak bisa ke program repatriasi migran, otomatis kamu ditolak. Saya bilang, makanya Hairul Vlog Channel ini banyak bahas masalah seperti itu geng, masalah pernak-pernik gitu, pertanyaan dari kawan-kawan terdekat, netizen juga gitu ya. Ini saya bukan sebenarnya menyalahkan juga majikan Malaysia juga gitu ya, ngopi dulu. Nggak selalu menyalahkan majikan Malaysia, agensi Malaysia, tapi ya ini ada di fakta lapangan. Dan juga PM Malaysia ataupun penguat kuasa Malaysia ataupun kerajaan Malaysia ini terlalu lembek gitu geng sama majikan agensi haram yang ada di Malaysia geng. Kan tiada mustahil itu pendatang asing tanpa izin itu tanpa bekerja dengan majikan-majikan orang Malaysia, kan nggak mungkin kan dia bekerja melunta-luntang itu kan, pasti ada yang menaungin gitu. Tapi tidak ada satupun majikan Malaysia yang ditangkap, ada pun itu paling bisa dihitung jari di antara 100 paling berapa orang saja gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, kesehatan jaga sholatnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu, wassalam.